Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan kelas 11. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai persamaan trigonometri lanjutan. Jadi, kita mulai saja ya. Untuk mempelajari materi ini, ada beberapa materi prasyarat yang perlu kalian ingat. Ini materi-materi yang sudah kalian pelajari, yakni ada inverse fungsi trigonometri, kemudian persamaan trigonometri dasar yang baru saja kalian pelajari pertemuan sebelumnya. Kemudian adalah yang paling basic, identitas trigonometri. Nah, ingat kembali, inverse trigonometri itu seperti apa sih? Ketika ada sin inverse akar 3/2, berapa jawabannya? Pi per 3 atau 60 derajat ya. Kemudian cos inverse dari min 1/2, jawabannya adalah 2/3 pi atau 120 derajat. Kemudian ketika ada tan inverse dari akar 3/3, berapakah jawabannya? Yaitu 1/6 pi atau 30 derajat. Jadi perlu kalian ingat kembali bahwa fungsi sin memiliki inverse itu pada selang min 90 derajat atau min pi per 2 sampai pi per 2, dengan nilai fungsinya itu dari negatif 1 sampai 1. Untuk cos memiliki inverse pada selang 0 sampai pi, kemudian nilai fungsinya itu dari min 1 sampai 1. Dan untuk tan memiliki inverse pada selang min pi per 2 sampai pi per 2, kemudian nilai fungsinya itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Itu untuk inverse fungsi ya. Berarti di luar selang itu fungsi sin, cos, tan tidak memiliki inverse. Kemudian ingat kembali persamaan trigonometri dasar kita itu kemarin punya sin x sama dengan sin alfa dengan ada dua rumus ya. Rumus pertama itu alfa ditambah k kali 360 derajat. Rumus keduanya itu adalah 180 dikurangi alfa ditambah k kali 360 derajat. Ketika sudutnya dalam radian, tinggal kita ubah saja menjadi k kali 2 pi. Seperti itu ya. Begitu juga untuk cos ada dua rumus, yaitu ketika x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat dan x sama dengan negatif alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, untuk tan ini spesial ya, karena hanya ada satu rumus, yaitu x sama dengan alfa ditambah k kali 180 derajat atau x sama dengan alfa ditambah k kali v. Ingat kalau k nya itu adalah elemen bilangan bulat. Apa sih elemen bilangan bulat itu? Yaitu angka yang tidak memiliki angka desimal atau pecahan, karena angkanya bulat ya. Jadi contohnya itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, tapi tidak ada koma-komaan ya. Perlu kalian ingat baik-baik untuk nilai K. Nah, jadi bagaimana sih bentuk persamaan trigonometri lanjutan itu dan cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Mari simak slide berikut. Persamaan trigonometri lanjutan bentuknya itu contohnya seperti ini anak-anak. Jadi kalau kemarin mah bentuknya sin x sama dengan sin alfa, maka untuk persamaan trigonometri lanjutan yang berbedanya ini adalah adanya konstanta ya. Bisa kalian lihat di sini, sin x sama dengan 1, 2 cos x dikurangi 1 sama dengan 0, kemudian tan 2x sama dengan negatif 1/3 akar 3. Seperti apa bentuk umumnya? Kalau kalian lihat di sini, bentuk umum dari persamaan trigonometri lanjutan adalah sin x sama dengan c. C di sini merupakan konstanta ya. Ibu misalkan di situ c ini merupakan konstanta. Sama seperti C pada kosinus dan pada tan juga ini merupakan konstanta. Kemudian pada persamaan trigonometri lanjutan, seperti kita ketahui tadi bahwa bentuk umumnya itu adalah sin x sama dengan c, di mana c nya di sini merupakan konstanta ya.
Kemudian bagaimana rumusnya? Kalau kalian perhatikan, rumusnya ini mirip dengan rumus persamaan trigonometri dasar. Namun yang menjadi pembedanya adalah alfa digantikan dengan sin inverse dari konstantanya. Begitu juga rumus yang kedua. Sehingga kita peroleh rumusnya itu adalah X sama dengan sin inverse C ditambah K kali 360 derajat, atau X adalah 180 derajat dikurangi sin inverse C ditambah K kali 360 derajat. Ketika rumusnya bukan dalam bentuk derajat, kita tinggal ubah menggunakan pi radian saja ya. Berarti karena ini konsep inverse, maka nilai C-nya itu harus antara min 1 sampai 1. Karena ingat, nilai fungsi sin itu dari negatif 1 sampai 1. Sederhananya, ketika kita menemukan bentuk soal sin X sama dengan C, kita perlu terlebih dahulu mencari sin inverse dari C-nya untuk mengganti nilai alfanya atau menemukan nilai alfanya. Seperti itu. Bagaimana rumus cos? Ini juga sama. Rumusnya seperti persamaan trigonometri dasar, hanya alfanya digantikan dengan cos inverse dari C. Jadi rumusnya tetap sama ya. X sama dengan cos inverse C ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif cos inverse C ditambah K kali 360 derajat. Bagaimana dengan nilai dari C-nya? Sama seperti sin, kalau C-nya itu dari negatif 1 sampai positif 1. Untuk fungsi tan, ini rumusnya ya, sudut dalam derajat seperti sin dan cos, tan inverse C ini menggantikan alfa, sehingga rumusnya menjadi X sama dengan tan inverse C ditambah K kali 180 derajat. Dengan selang C-nya ini, kalau tan dari negatif tahingga sampai positif tahingga. Dengan K-nya adalah elemen bilangan bulat, jangan lupa ya, karena ini merupakan elemen bilangan bulat, sehingga K-nya ini tidak mungkin ada yang desimal atau pecahan. Jadi tidak ada yang koma-komaan, angkanya pasti bulat. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, atau 0, 1, 2, seperti itu ya. Harap jangan dilupakan. Bagaimana contohnya? Perhatikan, jika sin X sama dengan 1, maka tentukan himpunan penyelesaian pada selang X-nya itu dari 0 sampai 2pi. Maka seperti penjelasan pada slide sebelumnya, bahwa ketika menemukan soal seperti ini, kita perlu mencari terlebih dahulu sin inverse dari konstantanya. Di sini konstantanya adalah 1, maka kita cari sin inverse dari 1. Sin inverse dari 1 itu adalah pi per 2 atau 90 derajat. Kenapa pi per 2? Karena selang di sini dari 0 sampai 2 pi ya, maka lebih afdol kalau kita menggunakan pi langsung. Tapi kalau kalian sulit mau pakai derajat dulu silahkan, tapi nanti di akhir diubah kembali ya. Kemudian rumusnya kan tadi ada 2 ya, sama seperti yang persamaan trigonometri dasar, yaitu ketika sin inverse 1 ditambah K kali 2pi, kemudian ketika pi dikurangi sin inverse 1 ditambah K kali 2pi. Untuk rumus yang pertama, kita punya sin inverse 1-nya kan tadi adalah pi per 2 ya. Ini sudah digantikan sehingga kita punya X adalah pi per 2 ditambah K kali 2pi. Sekarang kita tinggal coba K-nya. Ketika K-nya 1, ternyata setelah disubstitusikan nilainya, hasilnya adalah 5 per 2pi. Apakah ini masuk ke selang? Ini tidak, karena sudah lebih dari 2pi ya. Kemudian ketika K-nya 0, setelah disubstitusikan, kita peroleh X-nya itu adalah pi per 2, sehingga ini masuk ke selang himpunan penyelesaian. Untuk rumus kedua, rumusnya adalah X sama dengan pi dikurangi pi per 2. Pi per 2 dari mana tadi ya? Sin inverse 1 ini kan adalah pi per 2, sehingga ini menggantikan nilai yang di sini, sehingga kita punya pi dikurangi pi per 2 ditambah K kali 2pi. Pi dikurangi pi per 2 itu sama saja dengan 2 per 2pi ya, ini tuh.
2/2. 2/2 dikurangi 1/2 hasilnya adalah V/2 ditambah K kali 2V. Yang memenuhi adalah K sama dengan 0, sehingga X adalah V/2 ditambah 0 kali 2Pi adalah 0, sehingga hasilnya adalah Pi/2. Ini juga merupakan himpunan penyelesaian. Ternyata dari dua rumus himpunan penyelesaiannya ini adalah Pi/2. Apakah dituliskan keduanya? Tentu tidak. Kita cukup menuliskan satu saja. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah Pi/2. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, soalnya adalah jika 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0, maka tentukan himpunan penyelesaian secara umum. Nah, kenapa secara umum? Di sini berarti selang X-nya itu tidak ditentukan, sehingga nanti terlihat di jawaban akhirnya ya. Ketika kita menemukan bentuk 2 cos X min 1 sama dengan 0, maka kita perlu mengubahnya menjadi bentuk cos X sama dengan konstanta. Sehingga kita kan punya 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita perlu mengubahnya menjadi 2 cos X sama dengan 1. Negatif 1 pindah ruas ya. Kemudian cos X itu berarti adalah 1/2. Sehingga cos inverse dari 1/2 itu adalah 60 derajat. Maka nanti kita punya rumus pertama dari cos itu adalah X sama dengan cos inverse dari setengahnya itu adalah 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian rumus keduanya adalah X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Ini tidak perlu kita substitusikan nilai K-nya karena selang X-nya ini tidak ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah bentuk umumnya, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jangan lupa K-nya itu elemen bilangan bulat. Itu untuk himpunan penyelesaian secara umum. Jadi kalau secara umum itu kita tidak mencari nilai X-nya berapa, melainkan bentuk umum atau rumus umumnya saja. Itu untuk contoh kedua. Pada contoh ketiga, soalnya itu adalah jika tan 2X sama dengan negatif sepertiga akar 3, maka tentukan himpunan penyelesaian pada selang X-nya dari negatif 90 derajat sampai 180 derajat. Bagaimana penyelesaiannya? Kita jawab ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai dari inverse konstantanya. Maka ketika ada tan 2X sama dengan negatif sepertiga akar 3, maka nilai inverse-nya itu tan inverse dari negatif sepertiga akar 3 adalah negatif 30 derajat. Sehingga kita punya kalau 2X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat ini masih bentuknya 2X. Kita perlu mengubah menjadi X sama dengan, sehingga kita punya negatif 15 derajat ditambah K kali 90 derajat. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan, yaitu tinggal
kita substitusikan nilai K yang memenuhi. Ketika K-nya sama dengan 0, maka X itu sama dengan negatif 15 derajat. Kalau K-nya negatif 1 mah tidak masuk ya, karena ketika negatif 15 dikurangi 90 derajat pasti hasilnya di luar selang yang ditanyakan. Sehingga kita lanjut saja ketika K-nya sama dengan 1. Maka X-nya adalah negatif 15 derajat ditambah 90 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Ketika K-nya sama dengan 2, maka X adalah negatif 15 derajat ditambah 2 kali 90 derajat itu adalah 180 derajat. Sehingga hasilnya adalah 160 derajat. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah negatif 15 derajat, kemudian 75 derajat, dan 165 derajat. Ini kesimpulannya ya. Kalau kalian mau mencoba nilai K yang lain silahkan. Namun akan lebih efektif jika kalian sudah bisa menentukan kira-kira K mana sih yang menjadi solusinya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari video kali ini mengenai persamaan trigonometri lanjutan. Untuk latihan-latihan soal berikutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.